Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya akan berbicara tentang kegagalan. Kenapa Anda berpikir selalu gagal? Mungkin Anda sering berpikir saya gagal. Kenapa Anda gagal? Karena Anda berpikiran dari awal sudah gagal, sudah jadi manusia gagal. Digoblok-goblokin orang, ditolol-tololin orang, rasa salah, rasa macam-macam. Itu menyebabkan Anda tidak mampu untuk membiayai suami, istri. Istri tidak bisa membahagiakan suami atau ini ke anak, segala macam-macam. Bercampur aduk, sehingga Anda ngerasa gagal dan gampang menyerah gitu. Dan saya juga sama, saya kadang merasa resah gitu. Bedanya gini, kalau saya resah atau Anda ketika resah tidak menimbulkan satu kenyamanan gitu, tidak menimbulkan satu solusi. Saya resah sering resah gitu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya resah tetap saya istiqomah untuk sholat tahajud. Dan tahajud ini dan selesai tadi dengan sholat witir itu sekitar 11 rakaat, saya ngikutin sunnah Rasul. Dan ini selesai jam segini, sebentar lagi 15 menit lagi saya ke masjid untuk subuhan. Dan ketika itu saya mandi dulu, saya gosok luar biasa. Jadi ibarat pijat gitu. Setelah gosok masih bersih segala macam-macam, sikat gigi dan yang lainnya. Alhamdulillah istri saya nyiapkan baju dulu. Baju saya pakai wangi-wangian, langsung tancap tahajud sampai witir. Sekarang ada waktu dan nunggu untuk berangkat subuh. Jadi kalau Anda nyikapi bagaimana kita harus nyikapi kegagalan. Kalau gagal itu Anda bilang itu petaka, itu Anda akan salah gitu. Karena kita belajar dengan Thomas Alva Edison ya. Dia melakukan percobaan untuk lampu pijarnya. Kalau bayangin kalau dia nyerah aja pada satu kali di bawahnya, pasti kita gelapnya lebih awal, lebih lama lagi. Thomas Alva Edison melakukan percobaan sampai 10.083 kali hingga lampu pijar bisa menyala. Coba bayangkan jika saja Edison menyerah pada percobaan yang ke 10.082, kurang 1. Maka bisa jadi dunia saat ini masih gelap gulita. Apa yang membuat Edison dapat bertahan dalam kegagalannya? Apakah dia tidak bosan dengan kegagalan yang berulang kali dialaminya? Jatuh bangun terus-terusan. Dengan kegagalan tersebut, saya malah mengetahui ribuan cara agar lampu tidak menyala. Demikian Thomas Alva Edison pernah mengatakan seperti itu. Jadi akhirnya dia berpikir, kenapa lampu itu tidak menyala? Dengan kegagalan. Edison memandang sebuah kegagalan adalah sebagai sebuah hal yang sangat positif. Kegagalan bukan kekalahan, melainkan sebuah keuntungan. Edison memilih belajar bangkit dari kegagalan daripada binasa dalam kegagalan. Ia mengatakan bahwa kegagalan itu sering dialami oleh orang-orang yang tidak sadar betapa dekat jarak dirinya dengan keberhasilan yang ia inginkan ketika ia memilih putus asa. Jadi Anda mau memilih apa? Mau memilih putus asa atau mau memilih bangkit? Bagi saya sering gagal, saya banyak gagal. Ketika orang mengatakan itu Ridwan gagal atau bangkrut atau apapun, saya nggak masalah gitu. Saya yakin saya bisa bangkit dulu. Dan sorry sob ya, kelebihan saya tidak pernah mau minta pada manusia. Saya minta sama Allah. Biarkan Allah gerakan manusia atau siapapun. Dan saya tokoh yang saya kagumi ketika melakukan suatu provokasi berhasil itu salah satunya Muhammad Ali. Yuk kita belajar. Dalam sebuah wawancara di televisi, Muhammad Ali ditanya, mengapa Anda selalu berkata demikian? Jadi Ali itu kadang ini, aku petinju yang hebat, apapun yang terjadi aku tetap petinju yang hebat. Akulah petinju terbaik di dunia. Jadi itu slogan Muhammad Ali. Kalau Anda mungkin tahun-tahun 70-an, lahir 70-an pasti mengenal beliau atau 65-an. Kebetulan saya generasi 70. Itu kelihatan sombong banget, padahal badannya nggak hebat-hebat amat. Nggak koker kayak Josh Foreman atau siapapun. Dan mungkin Anda pernah dengar ya teknik butterfly itu, melayang seperti seperti kupu-kupu, memukul menyengat seperti lebah. Itu dia. Dan ia kelihatan sombong. Jadi ditanya, mengapa kamu selalu mengatakan bahwa kamu petinju terhebat itu? Karena kalimat itu, kata Ali, memberiku rasa percaya diri, menguatkan keinginanku dan membuatku konsentrasi pada target yang ingin aku capai. Jika akhirnya aku gagal, aku belajar dari kegagalan, kemudian berlatih lebih baik lagi hingga berhasil. Jadi itu yang dilakukan Muhammad Ali. Lebih lanjut, Ali mengatakan, pikiran itu sangat berbahaya. Pikiran bisa menjadi penyebab kegagalan dan bisa pula menjadi pendukung keberhasilan. Pikiran itu adalah sumber percaya diri. Jadi itulah pikiran dulu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita gagal dan yang lainnya. Maka pikiran akan masuk ke mindset otak di belakang kita, otak
ibaratnya otak bawah sadar kita, sehingga kita merasa gagal. Ini ada hadis Nabi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi jangan sampai berprasangka, ya Allah itu sesuai prasangka kita gitu. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jadi ketika resah, langsung pada Allah, ingat pada Allah, sehingga Allah dekat dengan kita. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatnya kepadanya sehasta, lebih dekat lagi. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekatnya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan dengan lebih cepat lagi. Jadi itu hadis riwayat Bukhari nomor 6970, Muslim dan 2675. Dan ada juga satu hadis lagi, boleh jadi kamu membenci suatu padahal ia amat baik bagimu. Jadi kadang-kadang Anda gagap kegagalan itu yang kita benci, enggak. Biasa jadi itu lebih baik bagi kita. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Saya ngalami sob, saya dulu mau jadi pilot, gagal, tinggal selangkah lagi. Dengan alasan KKN lah, dengan alasan macam-macam lah, tinggal pantohir lah, tinggal saya berangkat ke ini ambil komersialnya di Australia, saya digagalkan. Saya sakit hati, enggak, saya memilih jadi teknik gitu. Jadi Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi mungkin saya benci waktu itu, tapi kita harus terima gitu. Itu yang harus diinikan ya. Jadi kita berpikir positif, lebih dekat lagi dengan Allah. Ketika susah apapun, udah anggap otak ini nggak mampu. Lakukan ibadah sebaik mungkin. Bagi Anda agama lain, silahkan lakukan dengan caranya masing-masing. Karena kalau di sini itu hidayah, pintu hidayah itu ada di dalam kolbu kita gitu. Biar Allah yang menunjukkan, biar Tuhan yang menunjukkan. Kita masing-masing punya cara. Jadi bagi saya sekarang ini saya kayak orang bodoh. Kalau saya susah, saya sholat doang, sholat tahajud, udah gitu ya. Saya nikmati sholat saya, sehingga saya ingin mendekatkan diri pada Allah pada sholat saya. Yang paling penting lagi sob, saya ini berusaha untuk ketika membaca Al-Fatihah itu saya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sembarangan. Orang kan kadang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, enggak mau saya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah harus diingetin dalam arti Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada yang kupuji kecuali Engkau ya Allah di muka bumi ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian ya Allah, di mana segala kebaikan, segala keberhasilan dunia, kekayaan atau apapun itu tidak ada artinya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau juga aku mau pertolongan ya Allah. Kepada siapa lagi kalau tanpa Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang Kau ridhoi ya Allah, bukan jalan orang yang zalim ya Allah. Jadi dengan itu deal semua. Jadi kalau kita resah, baca Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh. Di saat apapun kondisinya, saya tidak mau baca Al-Fatihah cepat-cepat dulu, karena itu umul Quran ini. Demikian dari saya. Kalau salah, saya pasti banyak salahnya, karena saya bukan ustadz sob, bukan orang hebat. Saya ini orang dablek aja, punya ilmu sedikit, nyopot dari mana saya omongin. Saya belajar kayak saya. Ketika ayah saya ditanya, Pak, masa baru dapat pengajian langsung ngomong ngoceh subuhnya gitu. Hanya itu yang saya bisa buat kata. Itu subhanallah. Mudah-mudahan amalan ini menjadikan kebaikan pada orang tua saya, karena guru pertama saya adalah ayah saya. Demikian dari saya. Kalau salah saya gudang salah, kalau kurang gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya transfer saldo UPay ke sesama pengguna UPay. Penasaran kan? Yuk ikuti langkahnya. Pertama, buka aplikasi UPay yang sudah terinstall. Jika belum, silakan download aplikasi UPay di Google Play Store pada ponsel kalian. Setelah itu, silakan klik transfer. Lalu, ketik nomor handphone penerima. Jika sudah, silakan pilih nominal transfer yang kalian inginkan. Dicek dulu ya,
nama penerimanya jangan sampai salah. Setelah itu, silakan ketikkan kata sandi UPay kalian, lalu transfer. Oke, berhasil. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Install UPay sekarang juga.